anzala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyunzira basa sadidam min ladunhu wa yubassiral mu'minina wallazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah malikinna fihi abada wa yunziral ladzina qalu tahazallahu walada malahum bihi min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan tajruju min afwahihim iyakuluna ilaho ziban. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah telah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka yang hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Sadaqallahul-Azim. Ya, terima kasih kepada Saudari Nurbaiti yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1-5 beserta terjemahannya. Mudah-mudahan kita selalu diingatkan ya dan selalu mengkaji walaupun sedikit demi sedikit ayat suci Al-Quran supaya kita memahami akan makna dari ayat suci Al-Quran tersebut ya. Baik, materi hari ini adalah terkait tentang perbandingan hukum pidana, adalah pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan pertama dan kedua itu mungkin sudah cukup di video pembelajaran saja. Nah, saya masuk kepada pertemuan ketiga dengan tema bahasannya adalah saya mencoba untuk membandingkan ya bagaimana perbandingan hukum pidana adat dengan pidana barat ya. Apakah pidana adat dan pidana barat itu ada perbedaannya ataupun ada kesamaannya ya, nanti kita lihat. Karena sesuai dengan dalam mata kuliahnya yaitu perbandingan hukum pidana. Berarti kita membandingkan ya antara satu sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Nah, di sini ada pengertian daripada hukum barat dan hukum adat ya. Kalau hukum barat itu pengertiannya adalah memisahkan antara hukum pidana dan hukum perdata. Karena tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum adalah termasuk perbuatan pidana atau delik. Hanya pelanggaran atau perbuatan yang diancam dengan pidana, straf, penderitaan, punishment saja yang termasuk dalam pengertian hukum pidana. Nah, itu adalah hukum barat ya, hukum barat. Ya, hukum barat itu seperti yang kita adopsi ya, kita anut di negara kita adalah hukum Eropa kontinental. Nah, artinya dalam hukum barat berarti pidana dan adat itu pidana dan perdata itu dipisahkan ya. Pengaturannya ya. Sedangkan di dalam hukum adat itu tidak memisahkan antara perbuatan pelanggaran hukum
yang mewajibkan tuntutan pembalasan yang berupa pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dengan penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Nah, jadi oleh karena itu dalam hukum adat tidak ada perbedaan dalam acara penuntutan di muka hakim antara penuntutan ganti kerugian dalam lapangan perdata dan penuntutan kriminal. Jadi perbedaan ya kalau hukum adat itu berarti tidak dipisahkan ya. Kadangkala antara pidana dan perdata itu eh, ada gabungan ya, biasanya digabungkan. Jadi biasa ada tuntutan pidana, ada juga tuntutan perdatanya. Jadi perbedaan sistem hukum barat dengan sistem hukum adat ya dalam pemisahan atau pembedaan hukum perdata dengan hukum pidana ini berpangkal pada perbedaan alam pikiran dari kedua masyarakat. Ya kalau barat ini lebih ke individualistis ya, liberalistis atau rasionalistis. Sedangkan kalau timur tradisional ya atau kosmis yang meliputi segala-galanya sebagai satu kesatuan atau totaliter. Ya, intinya kalau hukum barat itu bisa kita kenal di dalam kalau di negara kita yaitu hukum Eropa kontinental ya yang masih kita adopsi sampai dengan sekarang ini. Sedangkan kalau hukum adat itu mungkin bisa melihat dari hukum adat yang ada di masyarakat ya tradisional. Jadi perbedaannya kalau hukum barat itu individualistis, liberalistis, dan rasionalistis, sedangkan timur tradisional yang lebih kepada tradisional atau kosmis. Nah, selanjutnya menurut dari alam pikiran kosmis ya, umat manusia merupakan bagian dari alam semesta katanya ya. Tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan kehidupan dan tidak dikenal pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib. Jadi bercampur baur, bersangkut paut dan saling mempengaruhi satu sama yang lain ya. Yang penting bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keserasian atau harmoni antara dunia lahir dan dunia gaib, antara individu dengan masyarakat, antara persekutuan dengan warganya. Jadi kalau dalam alam pikiran kosmis itu, jadi antara manusia, makhluk hidup, antara alam semesta, ya, antara dunia gaib itu saling mempengaruhi, saling bercampur baur, ya. Nah itu kalau berbicara mengenai kebiasaan atau tradisi dari masyarakat hukum adat. Nah jadi delik itu, ya, yang dimaksud dengan delik adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang yang mengancam atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat material maupun imaterial terhadap seseorang atau terhadap masyarakat sebagai satu kesatuan. Nah, jadi kalau dalam hukum adat itu biasanya kalau terjadi perbuatan ya, perbuatan pelanggaran itu bisa mengakibatkan adanya reaksi ya, reaksi adat ya. Reaksi adat dan atau upacara atau upaya adat ya biasanya yang dilakukan oleh kepala adat ketika memberikan eh, memberikan sanksi hukum ya terhadap pelanggar adat untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan yang terganggu tadi ya. Jadi mengenai penentuan perbuatan mana yang termasuk perbuatan pidana dan mana yang tidak, ini sangat tergantung pada pandangan dan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi kalau hukum adat itu timbul dan lenyapnya sangat tergantung pada perasaan umum tentang baik buruknya dan perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan. Jadi kalau dalam hukum adat tidak mengenal dengan pelanggaran tertutup melainkan terbuka. Nah, hukum adat ini tidak mengenal pre-existence regels, artinya tidak mengenal sistem pelanggaran yang ditetapkan terlebih dahulu.
Nah, jadi ada perbedaannya ya. Kalau hukum ada barat kan kita mengenal ya, menganut dengan asas legalitas ya. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali harus ada undang-undangnya yang terlebih dahulu mengaturnya. Kecuali kalau dalam pasal 1 ayat 2 ya ada pengecualian terkait tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Nah, itu bisa berlaku surut ya. Sedangkan kalau dalam hukum adat itu tidak perlu harus ada peraturan yang terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran terhadap masyarakat yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap pelanggaran adat, maka ketika misalnya adat bereaksi ya atau sangat merugikan adat istiadat ya, maka adat ya ataukah masyarakat adat dengan pemimpinnya yaitu kepala adat bisa bereaksi terhadap pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu perbedaan antara hukum barat dan hukum adat ya. Nah, kalau pengertian barat ini yang pertama ada tindakan ilegal ya, adalah tindakan yang melanggar hukum. Menurut sistem barat, tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana, strafbar, hanya pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Nah, ini tindakan ilegal ya. Jadi kalau menurut barat itu perbuatan yang dipidana itu kalau misalnya ada diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi tidak semua pelanggaran hukum itu perbuatan pidana. Makanya misalkan kenapa kalau dulu misalnya kalau zaman saya ya sekolah misalnya waktu sekolah SMA misalnya atau SMP di sana waktu itu kalau menggunakan narkoba misalnya ya suka saya lihat orang menggunakan narkoba misalnya. Tapi karena mungkin belum ada undang-undang khususnya yang berkaitan tentang narkotika, maka penindakan terhadap terhadap pelanggaran pengguna narkotika ini belum seefektif ketika undang-undang narkotika sudah terbentuk ya. Meskipun sebelumnya sudah ada juga pengaturan terkait tentang narkotika ya. Nah, jadi kalau menurut hukum barat itu harus ada ini dulu tertera dulu dalam undang-undang diberlakukan dulu. Baru kalau ada pelanggaran yang berkaitan tentang undang-undang tersebut yang bertentangan dengan undang-undang maka akan diberikan sanksi hukum. Nah, yang kedua, pengertian barat, pidana itu menurut sistem hukum barat adalah suatu balasan dari negara terhadap orang yang melakukan delik dengan maksud untuk memulihkan keseimbangan hukum. Ya. Yang ketiga, tindakan ilegal yang tidak diancam dengan pidana oleh undang-undang tidak merupakan delik, melainkan hanya menginginkan orang yang menderita yang terkena oleh tindakan itu untuk menuntut pampas ganti rugi di lapangan hukum perdata. Ya, ini kalau berarti itu kalau itu berkaitan dengan hukum perdata. Ya. Yang keempat, sistem hukum barat memisahkan antara hukum pidana dan hukum perdata. Ya, jelas kalau dalam hukum barat itu dipisahkan ya antara pengaturan yang berkaitan tentang pidana dan pengaturan yang berkaitan tentang perdata. Nah, yang kelima, antara tindakan ilegal yang dapat dipidana dan tindakan ilegal yang hanya mengakibatkan lapangan keperdataan tidak ada perbedaan struktur. Nah, di dalam ilmu hukum barat terdapat perbedaan antara perbedaan hukum pidana kejahatan dengan hukum pidana ketertiban. Nah, itu adalah hukum barat ya. Ada juga di sini poin 6 dibagi lagi verbresens strafrecht merupakan tindakan-tindakan yang menantang keselamatan masyarakat antisosial, yaitu segala kejahatan kriminal yang menurut perasaan umum di seluruh masyarakat harus dipidana, harus diberantas untuk menjaga dan menjamin keselamatan negara dan masyarakat. Berarti kalau ini berkaitan tentang
kejahatan ya. Sedangkan kalau Ordnungsstrafrecht itu pelanggaran norma-norma hukum yang mengenai tata tertib negara. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ringan. Nah, itu adalah pengertian dari hukum barat ya. Sedangkan sistem pelanggaran hukum adat, nah di dalam sistem hukum adat pun segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Misalnya hukum adat mengenal upaya-upaya untuk memulihkan hukum jika hukum itu diperkosa. Ya artinya ya kalau di mengganggu dan melanggar ketentuan hukum adat yang sudah diberlakukan. Berarti harus ada pemulihan kembali hukum. Ya, makanya masyarakat adat itu akan bereaksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat. Nah, kalau dalam hukum adat tidak ada pemisahan ya antara hukum pidana dan hukum perdata. Ya, kadang-kala bercampur baur ya. Nah, selanjutnya apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum atau kepala adat mengambil tindakan yang konkret, yaitu reaksi adat guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Yang keempat, terdapat tindakan-tindakan ilegal lain, mungkin pelanggaran hukum, sehingga perlu beberapa tindakan untuk memulihkan hukum yang dilanggar. Misalnya mengganti kerugian kepada orang yang terkena, membayar uang adat atau korban kepada persekutuan hukum yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya di dalam hukum adat yang kita kenal ya, biasanya hukum adat itu kalau bagi masyarakat atau berkelompok adat itu lebih senang kalau misalnya ada sistem ganti rugi ya atau denda yang harus dibayarkan sebagai uang adat kepada korban. Ya, seperti misalkan di Papua ya. Di Papua itu lebih senang kalau menggunakan hukum adat, pidana adat dibandingkan dengan hukum pidana nasional. Karena lebih menguntungkan kepada sisi korban ya. Nah, yang ketiga lahirnya delik adat. Lahirnya delik adat. Kalau hukum pidana barat itu suatu delik itu lahir dengan diundang-undangkan terlebih dahulu ya, baru ada ancaman pidananya. Kalau sedangkan hukum adat itu tidak tertulis ya, lahirnya suatu delik itu serupa lahirnya dengan peraturan hukum yang tak tertulis ya. Jadi kalau dalam hukum barat itu harus undang-undangnya terlebih dahulu, aturan-aturannya, ancamannya, baru kalau ada pelanggaran bisa dikenakan dengan undang-undang itu. Sedangkan kalau dalam hukum adat tidak perlu ya, karena hukum adat itu kan hukum yang tidak tertulis. Bisa saja delik itu lahirnya sama dengan peraturan hukum yang tak tertulis. Bahkan bisa saja pelanggarannya terlebih dahulu baru peraturan itu dibuat misalnya. Karena mungkin meresahkan dan melanggar adat istiadat ya, hukum adat dari persekutuan kelompok adat. Nah, yang kedua, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sistem hukum pada saat petugas hukum yang kompeten mempertahankan terhadap orang melanggar peraturan itu. Atau pada saat petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu. Nah, itu adalah lahirnya delik adat. Jadi intinya hukum adat ya tidak mengenal sistem peraturan yang sendirinya, tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Jadi tiap-tiap peraturan hukum adat yang timbul berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru. Jadi intinya kembali lagi kepada masyarakat adatnya ya. Jadi peraturan itu bisa lenyap atau timbul yang baru tergantung kepada masyarakat adatnya. Yang keempat ada aliran pikiran tradisional ya, aliran pikiran tradisional. Kalau aliran pikiran barat itu liberal ya, sifatnya liberal, liberalis, rasionalis dan intelektual. Karena aliran pikiran itu, maka agama, ekonomi, kesenian, olahraga dan sebagainya mempunyai lapangan sendiri-sendiri, yang satu terlepas dengan yang lainnya.
Nah, kalau alam pikiran tradisional Indonesia Timur itu bersifat, ya kalau Indonesia karena lebih ke timur, ya ketimuran, itu bersifat kosmis, ya. Kosmis itu meliputi segala sesuatu sebagai kesatuan atau totaliter. Jadi umat manusia sebagai dari alam, sebagian dari alam semesta. Jadi tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup. Tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Jadi segala sesuatunya bercampur baur, bersangkut paut, jalin menjalin, dan segala sesuatu berpenghuni, berpengaruh, mempengaruhi, ya. Nah, itu alam pikiran tradisional. Kalau aliran pikiran barat itu asasnya berasaskan liberalisme, ya, dan aliran pikiran tradisional Indonesia bagaimana mengenai kedudukan orang di dalam masyarakat. Nah, ini kalau aliran liberalis itu tiap-tiap individu, ya, individu itu mempunyai kepentingan hukum, ya, sehingga nyawanya, kemerdekaannya, dan harta bendanya harus dilindungi sebaik-baiknya oleh negara. Sedangkan kalau dalam di Indonesia pelanggaran hukum ini bukan hanya individu saja, ya, melainkan juga persekutuan daripada kelompok adat, ya. Jadi kalau aliran liberalisme itu memang lebih dilindunginya adalah kepentingan individu, ya, karena paham liberalis itu. Sedangkan kalau dalam hukum barat tidak hanya untuk kepentingan individu saja, tapi kepentingan dari persekutuan kelompok, ya, kelompok adat. Nah, kalau organisasi masyarakat tradisional ditujukan kepada eh, bentar, ya, kepada pelanggaran keseimbangan di atas, yaitu merintangi jalan organisasi masyarakat merupakan pelanggaran hukum yang berat. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran hukum hanya merugikan kepentingan perseorangan. Semua tidak mengganggu jalannya organisasi lain yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu adalah aliran, ya, aliran dari hukum barat dan hukum tradisional, ya, hukum adat. Nah, ini ada perbedaan pokok aliran lagi, ya. Van Vollenhoven melukiskan perbedaan pokok aliran antara sistem hukum pidana menurut KUHP dan sistem hukum delik menurut adat. Nah, ini yang dapat dipidana kalau menurut hukum barat, ya, KUHP, menurut KUHP berarti ada juga mengenai HDA, ataukah misalnya delik-delik kalau hukum delik adat, ya, itu biasanya melakukan delik yang dilakukan di suatu tempat atau kampung, ya. Misalnya hukuman yang dikenakan adalah wajib membayar denda atau ganti rugi kepada golongan kerabat korban. Nah, kalau dolus dan culpa KUHP, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja, offset, dolus, ataupun dalam kelalaian, kehilapan, atau culpa. Sedangkan kalau dalam hukum adat, ya, lebih banyak terdapat kejadian-kejadian yang tidak memerlukan pembuktian tentang adanya kesengajaan ataupun kelalaian dari kejahatan di lapangan. Ya, jadi kalau dalam hukum adat, ya, tidak perlu harus misalnya kayak misalnya dalam hukum barat yang menurut KUHP, ya, ada sengaja ataupun kelalaian. Ya, yang penting dalam lapangan hukum adat itu dilihat daripada kejadian-kejadian. Ya, kalau misalnya dilakukan pembuktian telah terjadi, ya, maka bisa akan dikenakan sanksi hukum adat. Jadi lapangan hukum adat ini lebih banyak terdapat pada kejadian-kejadian yang tidak melakukan pembuktian. Nah, ini perbedaan sistem hukum pidana dalam KUHP dan hukum pidana adatnya. Kalau KUHP yang dapat dipidana hanyalah manusia, ya, KUHP, ya. Sedangkan kalau dalam hukum adat bisa persekutuan hukum adat atau persekutuan yang bersangkut berdasarkan hubungan darah misalnya.
keluarga, marga, parwi, itu bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh warganya. Sedangkan kalau KUHP, seseorang hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan, ya, school, baik karena disengaja, offset, dolus, atau karena kehilapannya. Sedangkan kalau dalam hukum adat, seseorang sudah dapat dihukum karena peristiwa yang menimpa dirinya tanpa disengaja atau tanpa adanya kelalaian. Ya, kalau dalam KUHP, pada dasarnya setiap delik adalah menentang kepentingan negara atau umum. Sehingga setiap delik adalah persoalan negara, bukan persoalan individu secara pribadi yang terkena. Nah, itu kalau KUHP ya, berarti itu termasuk kepentingan, sudah mengganggu kepentingan umum, kepentingan negara, maka negara yang akan bertindak. Sedangkan kalau dalam hukum adat, terdapat delik yang hanya menjadikan persoalan person, atau hanya menjadi persoalan keluarga korban. Ada pula yang menjadi persoalan desanya. Nah, itu hukum adat ya. Nah, selanjutnya kalau KUHP, orang yang hanya dapat dipidana kalau ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Nah, itu kalau KUHP ya. Kalau hukum adat, orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap dapat dijatuhi hukuman. Keadaan demikian menentukan berat ringannya hukuman. Jadi mungkin orang yang tidak yang tidak ikut misalnya dalam melakukan perbuatan, tapi karena perbuatan satu orang, tapi itu bisa dimintai pertanggungjawabannya adalah dalam kelompok adatnya, ya mungkin keluarganya bisa kena juga ya, kalau dalam hukum adat. Sedangkan kalau dalam KUHP hanya orangnya saja, individunya saja yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Kecuali kalau misalnya orang gila ya, mungkin ada ketentuan-ketentuan dalam hukum barat, seorang yang tidak bisa dipidana itu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Selanjutnya kalau KUHP tidak mengenal perbedaan tingkat atau kasta pada orang yang menjadi korban perbuatan pidana. Sehingga pada dasarnya perbuatan pidana yang ditujukan kepada seseorang hukumannya sama. Ya. Sedangkan kalau dalam hukum adat, di daerah tertentu mengenal tingkatan manusia. Semakin tinggi kedudukan atau kasta orang yang terkena perbuatan pidana, makin berat hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan delik. Dan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Ya, jadi kalau di KUHP itu tidak mengenal kasta, tapi kalau dalam hukum adat, semakin tinggi kasta, semakin berat hukuman bagi yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana. Kalau KUHP, orang itu dilarang main hakim sendiri ya. Sedangkan kalau dalam hukum adat, biasanya terdapat keadaan yang mengizinkan orang yang terkena delik menjadi hakim sendiri. Berarti bukan main hakim itu ya. Maksudnya keadaan mengizinkan kepada orang yang terkena delik menjadi hakim sendiri. Ya. Jadi bisa dipilih mungkin ya. Kalau KUHP, terdapat perbedaan hukuman antara orang yang melakukan delik dengan orang yang hanya membantu, membujuk, atau hanya turut serta melakukan delik. Jadi ada perbedaan ya. Kalau orang yang membantu ataukah membujuk atau turut serta, nah itu ada perbedaan kalau dalam hukum barat ya. Sedangkan kalau dalam hukum adat, siapa saja yang turut melanggar peraturan hukum harus turut memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Kalau dalam hukum barat dikenal adanya percobaan ya, KUHP yang dapat dipidana yaitu percobaan melakukan kejahatan. Sedangkan kalau dalam hukum adat tidak ada orang yang dapat dipidana hanya karena melakukan percobaan saja. Karena dalam sistem hukum adat, suatu adat resti hanya akan dilaksanakan kalau keseimbangan hukum dalam masyarakat terganggu. Jadi hakim dalam mengadili perbuatan pidana memperhatikan pula apakah si pelanggar itu merasa menyesal atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya ada juga dalam peradilan hukum adat, ya,
sistem peradilan sederhana, cepat dan murah ya dari dahulu hingga sekarang tidak pernah terwujud ya. Salah satu sebabnya adalah hambatan yang terdapat dalam hukum nasional yang merupakan warisan kolonial Belanda. Jadi memang terlalu ini ya kaku, jadi sehingga prosesnya juga terlalu lama dalam dalam hukum acaranya juga ya. Nah, jadi anggota politik negara kolonial dalam hukum nasional telah mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan praktek pengadilan seolah mengikuti jalur pendekatan politik birokrasi nasional yang membangun jaringan korporasi dengan elit lokal. Nah, karena ini sangat dipengaruhi dengan struktur politik ya maupun ekonomi, sehingga bisa menghambat ya, terhambat untuk mewujudkan ya tadi proses tadi ya, baik itu peradilan sederhana, cepat dan murah. Sedangkan keberadaan peradilan adat di Indonesia sudah memang berlangsung untuk kurun waktu yang cukup lama ya. Nah, secara historis hukum adat dipandang sangat demokratis karena dia lahir melalui proses dan seleksi yang panjang. Kemakmuran dan kepentingan serta kelangsungan hidup masyarakat adalah prioritas utama dalam hukum adat. Jadi hukum adat memberikan keadilan dan rasa keamanan pada siapapun selagi mentaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Ya, jadi itu terkait tentang peradilan hukum adat. Ya. Nah, ini juga ada problematika terkait tentang yang dihadapi peralihan adat ya, misalnya salah satu di satu pihak masyarakat adat memaknai peradilan adat itu sebagai satu bagian yang terintegrasi utuh dengan sistem nilai dan sistem sosial yang mereka anut ya. Jadi bisa dengan adanya suatu sistem sehingga bisa merepresi keberadaan masyarakat adat ya. Yang kedua, sebagai bagian dari masyarakat global. Jadi masyarakat adat pun tidak lepas dari pengaruh interaksa dengan dunia luarnya. Jadi implikasi dari interaksi ini adalah penyerapan atau pemaksaan berlakunya sistem-sistem yang datang dari luar. Ya. Nah, itu adalah peradilan adat, problematika yang dihadapi oleh peradilan adat pada saat sekarang. Apalagi dengan terbentuknya negara, sehingga bisa mempengaruhi bagaimana bukan hanya terhadap peradilan adat saja, tapi kepada kepentingan dari hukum adat yang dianut oleh persekutuan kelompok adat ya dari masyarakat adat. Nah, yang ketiga, jurang pengetahuan dan kepedulian yang dalam antar generasi tua dan generasi muda masyarakat tentang berbagai sistem sosial, budaya, politik, hukum dan peradilan adat, ekonomi dan kepercayaan yang menyertai keberadaan masyarakat adat. Keempat, sebagian dari masyarakatnya tidak lagi mempercayai keputusan dari peradilan adat yang sudah diputuskan melalui peradilan adat. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap orang yang memutuskan perkara. Sehingga sebagian dari masyarakatnya yang tetap membawa kasusnya diselesaikan di tingkat peradilan negara. Nah, itu adalah problematika dari masyarakat, dari peradilan adat ya. Nah, ini juga dijelaskan bahwa tidak semua adat istiadat itu dapat disentuh ya oleh para petugas hukum dalam bentuk penetapan-penetapan. Jadi para warga masyarakat pada umumnya bersedia melakukan sesuatu. Baik ya, saya lanjutkan kembali materinya. Jadi jadi di dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan tentang peradilan hukum adat. Jadi tidak semua
ya yang berkaitan tentang adat istiadat itu bisa disentuh oleh petugas hukum ya, petugas hukum dalam membentuk penetapan. Jadi artinya seperti misalkan adat istiadat yang berlaku di Papua misalkan di sana hukum ya atau petugas hukum dari negara itu tidak bisa disentuh misalnya oleh ketetapan hukum yang berlaku di secara negara misalnya. Tapi malahan di sana lebih efektifnya bisa diselesaikan dengan peradilan adat ya misalkan. Ya salah satu contohnya misalkan masih ada masyarakat adat seperti di Papua itu lebih senang kalau misalnya penyelesaian kasusnya itu adalah dengan peradilan pidana adat dibandingkan dengan peradilan pidana yang ditetapkan oleh negara ya. Nah, malahan bisa selesai kalau dengan menggunakan peradilan pidana adat. Nah, selanjutnya para petugas hukum adat ini ada beberapa faktor lain yang menentukan agar istiadat berkekuatan mengikat secara material yang sempurna. Jadi adat istiadat itu sesuai dengan sistem hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dijunjung tinggi, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Nah, kalau hakim adat yang bertugas pada peradilan adat dalam melaksanakan tugasnya harus berpegangan pada hukum tertulis ya yang telah disiapkan sebelumnya berdasarkan adat istiadat yang sudah pernah diputuskan oleh para petugas hukum sebelumnya, harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Ya, nah ini adalah tugas hakim adat, misalnya terikat pada nilai-nilai yang berlaku secara objektif dalam masyarakat, sistem hukum adat yang telah terbentuk dan berkembang dalam masyarakat, syarat-syarat dan nilai-nilai kemanusiaan, putusan-putusan sendiri yang pernah diputuskannya, dan lainnya. Nah, itu adalah tugas dari seorang hakim adat. Ya. Nah, ada juga hukum adat tidak mengenal dengan sistem preseden, di mana tidak mendapatkan putusan yang lampau mengenai masalah yang sama, atau bila mana putusan yang lampau itu tidak mungkin lagi dipertahankan, maka hakim harus mencarinya dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan beberapa pedoman penting. Ya, jadi tidak mengenal dengan istilah jurisprudensi ya kalau di dalam hukum adat ya. Dan nanti silakan bisa dipelajari dan dipahami sendiri ya. Nah, ini ada macam-macam peradilan adat ya yang pernah ditetapkan ya diberlakukan ketika zaman kolonial Belanda ya. Ada tatanan peradilan gubernemen, ada peradilan pribumi ya, ada peradilan swapraja, ada peradilan agama, ada peradilan desa, bahkan ada peradilan desa. Nah, ini adalah macam-macam peradilan adat. Nah, dari 5 macam tatanan peradilan tersebut, yang melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada hukum adat sebagai landasan mengadili perkara ialah 2 dan 3 dan 5. Berarti 2 peradilan pribumi, 3 peradilan swapraja, dan 5 peradilan desa ya, yang selalu melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau peradilan desa berarti kepala desa lah yang menjadi seorang hakimnya ya, yang menyelesaikan perkara-perkara kecil ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bila seseorang melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan sanksi pidana berdasarkan hukum adat di daerahnya, dapatkah dikenakan pula sanksi pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia?
Nah, ini ada jawabannya. Hukum pidana adat diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim. Nah, di samping itu, lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat itu diakui dalam sistem peradilan Indonesia, ya. Sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau misalnya sudah selesai di peradilan adat, ya sudah, dianggap kasus itu selesai. Dan kalau misalnya belum selesai, tidak bisa diselesaikan, ya bisa melanjut ke peradilan nasional. Ya. Nah, ini berkaitan tentang selanjutnya adalah asas legalitas dalam hukum pidana. Ya, sudah hafal lah ya. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pidana yang telah ada. Nah, itu mungkin ya, nanti silakanlah bisa dipelajari oleh Anda sendiri ya, yang berkaitan tentang perbedaan hukum barat dengan hukum, kalau ini hukum barat dengan hukum adatnya, kalau dilihat dari sisi pidana. Baik, sebelum ditutup, ada yang mau di-sharingkan, diskusikan? Bisa dipahami ya? Ini masih ada nggak suara saya nih? Ada, Pak? Ada, Pak. Ada yang mau di-sharingkan? Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Jadi antara hukum barat dengan hukum adat. Baik dari segi sistem aturannya sampai dengan sistem peradilannya pun itu memiliki perbedaan ya antara peradilan adat dan peradilan barat. Baik, mungkin sebelum ditutup saya akan tunjuk dulu ya, seperti biasa kalau dalam mata kuliah saya berarti harus ada kelompok yang nanti harus mempresentasikan dalam bentuk membuat makalah dan juga PowerPoint-nya ya. Karena ini kelas non-drag, ada berapa orang yang kelas non-drag ini yang ngambil perbandingan hukum pidana? 3 orang. 3 orang. 3. Siapa saja? Aldi, Wika, sama Nurbaiti. Baik. Ini juga nggak sih? Enggak. Enggak kalau ini. Gak tahu deh. Ini ngambil, Pak? Kalau yang dari semester 5-nya? Eni, si Eni. Si Nuraini. Oh, Nuraini. Baik, begini saja Berarti lah. 4, Pak. Berarti 4 tambah 2 ya. Ada Kang Randy sama Teh Parah ya. Yang membuat makalah ya. Silakan sendiri-sendiri saja atau mau berdua-berdua. Boleh berdua-berdua. Boleh ya, berdua-berdua ya. Baik, oke. Kang Randy nanti satu kelompok dengan Nurbaiti ya. Siapa? Kelompok 1 ya. Silakan bebas lah temanya. Pokoknya membandingkan terkait hukum pidana. Mau nanti Anda mau membandingkan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Spanyol juga nggak apa-apa lah. Bebas ya. Ya, Pak. Atau hukum pidana Islam, banyaklah tema. Jangan sama ya. Selanjutnya kalau Wikra sama Teh Parah ya. Wikra Ya, sama Pak. Teh Parah silakan membandingkan hukum pidana. Coba dicatat Nurbaiti, nanti di share aja di grup ya. Ya, Pak. Kelompok 2 berarti Makasih, Wikra sama Teh Parah. Aldi berarti sama siapa Aldi? Si Nuraini. Oh, Siti Nuraini ya. Silakan juga lah.
Jadi ada 3 kelompok, silakan bebas temanya terkait tentang apalah ya, perbandingan hukum pidana. Kalau Yusef gimana Yusef? Reguler? Mau gabung di sini atau di reguler saja? Yosef udah gabung sama Widya sama Kang Andre, Pak. Jadi di reguler. Iya, boleh. Oke. Tapi presentasinya bebas lah. Mau presentasi di non-reg juga nggak apa-apa ya. Kelas Iya, non-reg Pak. atau mau di reguler bebas lah. Baik, itu saja ya yang bisa disampaikan. Silakan diisi presensinya. Saya sudah buat ya. Saya batasi waktunya dari jam 1 sampai jam 5 sore. Untuk hukum pidana jurisprudensi, ada yang ngambil di sini? Hukum pidana jurisprudensi? Iya, Pak. Kalau semester 5 ada nggak? Saya enggak, Pak. Nggak ada kayaknya, Pak. Baiklah. Baik, dicukupkan saja ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Saya tutup saja. Assalamualaikum Izin, Pak, warahmatullahi sedikit wabarakatuh. Pak, Gimana? yang mengenai tugas Pak, Gimana? itu kita membandingkan antar negaranya ya Pak, bukan konsep hukum Anglo-Saxon Konsep atau Eropa hukumnya. kontinen. Konsep Oh, hukumnya. maksudnya kalau negara kan ada yang Anglo-Saxon banyak gitu Pak. Iya, Itu nggak apa-apa sama nanti Pak. nggak apa-apa. Misalnya mau membandingkan antara sistem Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Ya, kalau di sistem Eropa kontinental berarti yang mengadopsinya negara-negara apa saja, sedangkan kalau Anglo-Saxon negara-negara apa saja. Jadi intinya 2 sistem hukum yang berbeda lah intinya ya. Sistem hukum yang berbeda. Mungkin nanti bisa juga membandingkan bagaimana sih kalau di Jepang misalnya kalau terkait tentang hukum pidananya di sana mungkin mekanisme persidangannya seperti apa. Pokoknya ya dijabarkan saja lah ya. Siapa? Baik, itu saja ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.